taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Amin ya rabbal alamin. Kita simak surat Ali Imran ayat 26 dan 27. Ini ayat bisa berkaitan dengan pilkada, pilpres. Quran Surah Ali Imran surah ketiga ayat 26 dan juga 27. Silakan bisa diikuti dan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Artinya, Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah Qulillahumma malikal mulk. Wahai Rabb yang memiliki kerajaan, semua kerajaan langit dan bumi, hanya Allah lah yang memilikinya. Tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Engkau berikan kerajaan, kekuasaan, jabatan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau ambil, Engkau cabut kerajaan, kekuasaan, jabatan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan, wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki. Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebajikan. Innaka, sesungguhnya Engkau ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala-galanya. Lanjutannya, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Maaf. Engkau masukkan malam kepada siang dan Engkau masukkan siang kepada malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Engkau beri rezeki siapa, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa batas. Ini ayat dahsyat nih. Saya kira Pak Anies dan Caimin sudah hafal betul ayat ini. Dan yang hafal ayat ini besar kemungkinan di antara capres cawapres, mungkin ya. Bang Anies hafal, Cak Imin hafal, Pak Mahfud juga hafal. Mudah-mudahan yang lainnya juga hafal. Yang paham ini cool, cool, tenang. Yang menentukan presiden hanya Allah sebagai
sebagai, masa belum tahu jabatan presiden itu sebagai ujian, bukan tanda kesuksesan. Sukses itu kalau husnul khotimah. Kalau jabatan membuat yang punya jabatannya semakin takwa, inna akramakum indallahi atqakum. Dikasih jabatan oleh Allah, lalu dengan jabatan ini semakin bertakwa dan semakin tenang, jangan ditiru, dan semakin ngajak orang bertakwa. Kalau saya pahami itu kan dipisahkan ya, antara kerajaan, kekuasaan dengan kemuliaan. Tidak serta-merta orang diberi jabatan langsung mulia. Ada yang diberi jabatan tapi jadi hina karena dia gagal dengan ujian jabatannya. Jadi kalau di kantor musim mutasi tenang. Kenapa? Karena musim mutasi bukan musim mutilasi. Tenang ya. Tidak usah risau. Yang menentukan jabatan skala apapun, mulai dari KM, Ketua OSIS, Senat, Ketua PMI, Pramuka, Komandan Menwa, RT, RW, semua jabatan itu hanya bisa terjadi dengan izin sebagai, kok nggak mantap sih jawabannya, sebagai, kan udah jelas dalilnya yang tahu malam Jumat yang lalu. Kullun nafsin dha'iqatul maut walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang bernyawa pasti merasakan mati, dan kami benar-benar menguji dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan, benar-benar ujian. Jadi kalau nanti kepilih jabatan apapun, nggak usah langsung syukuran, karena baru mulai ujiannya ya. Masa syukuran? Berapa banyak yang syukuran terus di penjara. Nanti syukuran itu kalau husnul khotimah, akhir yang baik. Jadi yang menentukan pilpres nanti siapa? Rakyat atau Allah? Allah. Rakyat memilih, Allah yang menentukan. Sebagai tetap pelan yang mantep atuh hadirin. Yang menentukan memberi jabatan kekuasaan siapa? Sebagai gitu. Pasti lulus. Gini ya, jawab teh yang bulat atuh, jangan itu teh ragu namanya. Apakah pasti lulus? Belum tentu. Loh kalau gitu buat apa pilpres? Kan setiap takdir itu ada jalannya. Seperti kita ditakdirkan jadi orang, ibu bapak nikah, sel sperma sel telur ketemu, itu jadi kita tuh. Walaupun mudah bagi Allah, kun fayakun, jelek jadi, tapi Allah menciptakan syariat. Nah, jadi kalau gitu untuk apa kita memilih? Karena takdirnya kita ini orang Indonesia. Indonesia ini syariatnya dulu dibentuk dengan kesepakatan para pendahulu negeri ini, bukan orang Islam semua. Ada orang non-Islam juga yang menjadi jalan syariatnya terbentuknya negara ini. Hakikatnya ini milik Allah Indonesia ini. Nah, kita jadi orang Indonesia, episodenya katanya demokrasi. Aslinya demokrasi itu menurut saya sih ya tidak adil.
suara orang baik yang sangat berjuang dan berjasa sama dengan satu suara orang yang merusak. Gak adil ya. Iya kan? Raja Garong ketika pilpres dia nyoblos suaranya sama dengan orang yang sangat baik hati, dengan yang berjuang habis-habisan, yang mengerahkan hartanya, tenaganya. Tapi karena episodenya begini, ya udahlah, jalanin weh. Tinggal kita menyoblos weh nanti sebagai amal soleh. Gini nih kalau ganti-ganti teh ya, Al-Anbiya 35 sebagai ujian, sebagai amal soleh apa? An-Nahl 97. Jadi ciri amal soleh 2, niatnya ikhlas, caranya benar. Nah, bismillah ya Allah, karena memang episodenya saya ada di Indonesia begini, inilah ikhtiar saya untuk memiliki pemimpin yang Engkau ridhoi. Pilih di antara 3 pasang ini, kira-kira siapa yang paling disukai Allah? Bagaimana taunya yang paling disukai Allah? Surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Apa cirinya orang yang bertakwa? Ya buka lagi Quran nih. Bagaimana? Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang bertakwa itu orang yang beriman kepada yang gaib. Allah Subhanahu wa taala Maha gaib. Dan yang gaib yang Allah ciptakan. Lalu bagaimana? Mendirikan sholat. Jadi wah itu dia beriman tapi tidak sholat. Enggak. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah pasti patuh ke Allah. Sudah iman tuh amal soleh. Amal soleh yang pertama sholat, kemudian menafkahkan sebagian rizkinya. Ini penting nih ya, terutama bagi yang mau nyari jodoh, cari yang takwa. Ini cirinya nih, beriman. Kemudian ciri lainnya mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Udah tahu kan bedanya? Masa tiap malam Jumat harus diulangi? Gak boleh emosi. Kalau dakwah mah ngomong nggak usah pakai emosi. Baiklah, saya ulangi. Sholat itu, kalau yang mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat ada bedanya. Kalau yang mendirikan sholat, wa aqimis sholah lidzikri, untuk mengingat Allah, itu akan khusyuk dan berbekas dalam perilakunya. Kalau yang sholatnya dikerjakan tapi tidak serius, namanya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kata Imam Ibnu Qayyim, ada 6 ciri orang yang lalai dalam sholatnya. Sholat tapi dia tidak membawa manfaat. Bahkan disebutnya juga celaka orang sholat tapi lalai dalam sholatnya. Satu apa? Berat. Sholat itu jadi beban. Tuh cirinya. Baru juga duhur udah asar lagi. Ini cepet pisan. Kenapa subuh teh sekarang pagi banget? Pokoknya kalau mau sholatnya berat dan menganggap sholat sebagai beban. Tuh, kalau orang begini cenderung jarang sholat karena beban. Yang kedua apa? Ria. Jadi dia sholat kalau ada yang milem,
kalau diketahui orang, dan senang diekspos. Memang tujuannya adalah supaya dinilai orang. 3, suka menunda. Sholat tuh diakhir-akhirkan aja. Ada aja alasan tuh, ngerjain inilah, ini PR, buka HP. Pokoknya ciri orang yang sholatnya jelek itu menunda tanpa ujur yang syar'i. Ditelat-telatin aja. Kalau bisa mah duhur dengan asar tuh friend. Bahkan kalau bisa mah duhur, asar, maghrib. Wah, ini mustahil. Dan favorit sekali qashar. Bahkan kalau bisa mah subuh juga di qashar. 4, apa? Cepat. Sholatnya itu tidak tumanina, gesit, cepat sekali ya. Kalau ditanya kenapa kok sholatnya cepat banget, kan saya udah terlatih begitu. Padahal tumanina itu bagian penting dari sholat. Kalau orang yang sholatnya jelek, tidak betah sholat itu. Kalau orang yang khusyuk dalam sholat, betah dalam sholat itu. Kelihatan dari sujudnya. Kalau orang yang kurang khusyuk, seperti ayam matuk, begitu. Kalau orang yang khusyuk itu enak sholat itu, tumanina. Karena memang sholat itu enak. Kemudian nomor 5, sedikit ingat Allahnya. Jadi Allahu Akbar, nyebut takbir aja nggak ingat Allah tuh, hanya mulut Allahu Akbar. Psh, kemana? Mulut terus ke mata. Kami Bismillahirrahmanirrahim, tapi nggak ada di hati. Ini ciri orang yang lalai. Kalau orang yang mendirikan sholat, hadir dan menghayati, hadir dan menghayati setiap bacaan dan gerakan sholat. Sehingga kalau lagi sujud itu ya katanya yang khusyuk ya, seakan-akan setiap sel tubuh kita, kan kita sel banyak, terdiri atas sel-sel, seakan-akan semua sel-sel tubuh ini ikut bersujud kepada Allah. Duh, mantap begitu ya. Kerasa kita makhluk hamba yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah yang Maha Agung, penguasa langit dan bumi. Makanya orang-orang yang khusyuk sholat itu nikmat dan nagih sholat itu. Bagi orang yang tidak khusyuk, ya gitu, kesempatan buat melamun. Banyak yang nggak ketemu waktu selain sholat, ketemunya waktu sholat. Banyak rencana makan dalam sholat, rapat selesai waktu sholat ya. Dan yang terakhir, malas berjamaah.